Jujur aja, Goes Wali Songo ini jauh di luar ekspektasi saya. Saya cukup menikmati sih Goes ini, termasuk dengan perbedaan pendapat dari teman-teman. Ini nggak ada dosa di antara kita. Karena kalau touring, udah mesem-mesem itu udah kagak enak deh. Ya beberapa hari bersama itu keluarlah karakter masing-masing teman, tapi saya sangat menikmati. Touring yang paling jauh itu ya ini yang dilakukan 800 kilo. Turunan semuanya kayak Rossi gayanya, menunduk semua. Gimana kesannya dari Depok ke Surabaya? Biasa aja sih, biasa aja. Kebersamaan waktu kita masuki satu kota, kemudian disambut dengan baik. Selama perjalanan Wali Songo, ya alhamdulillah kita dimudahkan. Semeriah ini, terus sampai ada kaos, sampai ada bikin spanduk, bikin stiker, ya si bontot itulah. Sproketnya jebol. Waduh, Iya, lelah itu. Udah kejauhan. Semuanya gembira, kayaknya nggak ada yang nggak gembira. Klub Captain atau Federal tadi itu persaudaraannya luar biasa. Nah itu adalah sebenarnya hal-hal yang sulit didapatkan dari sebuah komunitas. Kalau secara kebersamaan, kekeluargaannya dan sebagainya nomor 1. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau Wali Allah. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu dan Buddha. Jadi gue sebenarnya tuh dengar cerita tentang Goes ke Wali Songo itu waktu Om Pulung main ke warung gue. Oh gitu. Jadi udah lama sebenarnya kan, ide itu udah lama. Pertama kali main ke warung gue tuh kapan tuh? Pertama gabung VD lah. Pertama gabung VD. Belum punya kaos VD itu, punya jersey-nya. Dia udah cerita sama gue mau ya itu? jalan Goes ke Wali Songo. Tadinya gue pikir gila ini. Tahun lalu ya? Ya tahun lalu, ini baru Januari.
goes Wali Songo ini jauh di luar ekspektasi saya. Memang sih ya rencana goes ya kan gitu kan, tetapi semeriah ini, terus sampai ada kaos, sampai ada bikin spanduk, bikin stiker, ya si Bontot itulah karena ketemu sama dia tadi kan. Iyalah yang memiliki ide karena dia emang orang seni ya kan gitu kan. Sepeda aja digambar sama dia, apalagi cuma bikin kaos yang lebih gitu kan. Nah, terus ketemu nih sama senior-seniornya VD, termasuk kameramennya ya kan gitu. Jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi, luar biasa. Sampai semeriah ini, seramai ini, disambut setiap kota kan gitu kan. Tapi gue belum tahu sebenarnya alasan Om Pulung nih dulu mau goes Wali Songo tuh apa? Apa ya alasannya? Alasannya itu sebenarnya kan sama Ulis itu dia pulang bawa sepeda untuk dijual. Jadi sudah ada yang booking kan gitu. Nah dari situlah terus nyobain lah, pengen karena Pekalongan Kendal kan deket, udah saya ikut lah kan gitu. Awal-awal gitu, terus tahun berikutnya saya sampai Jogja kan gitu nih kan. Nah terus akhirnya dia ngajakin udah gue yang lain yuk kemana gitu kan, ke lebih bermakna ya. Gitu kan. Nah lebih bermakna lah istilahnya gitu kan, yang ada tujuan ada artinya ininya ya. Jadi toh ngelewatin kan gitu nih kan. Goes nggak sekedar goes. Iya, nah, terus karena kebetulan dekat Meruyung, situ ada banyak bis-bis yang wisata kan gitu nih kan. Ada kan dia wisata religi, terus mungkin sampai ke Kubah Mas dan sebagainya. Kepikiran lah muncul ide goes religi tadi kan gitu nih. Kalau kita goes seru kayaknya kan gitu. Kasih nama lah goes religi Wali Songo itu tadi. Dari awal sebenarnya saya cukup tertarik sama goes Wali Songo ini karena dia tematik dan tematiknya memang benar-benar punya nilai. Makanya sebenarnya di awal saya pengen ikut tapi masih ragu-ragu juga dengan kemampuan fisik saya gitu kan. Membayangkan goes dari Depok sampai ke Surabaya 800 kilo itu, kadang saya goes di Gede Pangrango aja itu mengalami cedera. Goes di mana lagi, beberapa kali goes saya mengalami cedera. Makanya akhirnya saya memutuskan di akhir tuh untuk ikut goes Wali Songo ini. Karena memang cukup tertarik, tapi ya saya pikir-pikir harus nih jalan nih, karena momennya nggak akan ada lagi. Kita lagi makan di warteg. Nah, ini episode pertama nih, ini makannya nih. Kalorinya tinggi nih. Ini kita berjalan ke sini seru karena malam tadi santai. Kita makan di sini ya. Wah, hebat. Ini Fedora Depok hebat. Sekarang karbo loading kita lihat ini touchscreen. Gaya kali awal gue tanya, ini saya pakai gigi ini nyampe nggak ya? Kurang ajar, nggak taunya malah yang gila sendiri. Satu kebanggaan sebenarnya bisa goes bareng sama teman-teman ini tanpa keluhan loh itu. Jadi biasanya ada yang meleho, ini nggak ada nih. Jadi luar biasa. Bahkan ada yang saya tanya itu waktu lagi makan, gimana pesannya katanya? Katanya ke Surabaya nggak ada apa-apanya. Turunan terus. Semangat saya denger jawabannya kayak gitu kan. Ketemu kopi nih guys di Cikarang, sambil kita perbaiki rantai sepeda yang trouble. Kenapa nih Om? Rantainya copot terus, bukan copot terus, putus 2 kali. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda Bahwa alam. harus segera diganti. Ini rantainya udah 10 tahun Om. 10 tahun? Luar biasa.
Tapi untung kita ketemu tempat singgah di tempatnya Om Ya, dengan Sai. seadanya tempat. Alhamdulillah kita bisa ngopi singgah sekaligus memperbaiki sepeda yang trouble. Jadi adanya kendala yang mudah-mudahan kita nggak berharap ada kendala, tapi setidaknya antisipasi. Ada satu lagi mekanik kita, ngangkurik. Mana ngangkurik nih? Aduh, dicopot bajunya. Harus dikasih lihat dong. Mangkurik jadi bendahara. Sekarang bukan jadi mekanik, jadi bendahara. Mekanik ditaruh baju biar nggak bau. Mampir ke kediaman kami. Saya sangat terima kasih nih. Pertama kita singgah di Cikarang di rumahnya Om Saidi. Terima kasih Om Saidi ya. Alhamdulillah dimudahkan juga. Iya. Luar biasa makanya ya kejadian-kejadian itu ya waktu kita baru berangkat kan kejadian dia rantainya ini kan. Iya, Putus Ada putus. di itu. Dua kali di Cibubur di menuju Kalimalang situ ya. Cikarang, Kalimalang situ. Tapi dengan itu kita dapat rumah. Nah, itu makanya saya hubungin federal sana. Tadinya Kerawang, kita mau rencana mau nginep Pendekar lagi nggak bisa terima gitu ya. Ada masuk ke ini bisa dibantu kita di Cikarang. Ya. Makanya kita dijemput tuh di rumahnya ini Om Saidi. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ikut sampai Kerawang. Insya Allah ngawal sampai Kerawang aja Om. Alhamdulillah. Malu saya, takarannya banyak. Jadi di sini ada rica-rica ayam sama dodol seledri dan sedikit nasi bakar gitu. Terus dikasih 3 cabai dan tempe goreng. Terima kasih Om. Dipakai besok ke Wali Songo. Terima kasih Om, ini oleh-oleh dari PD nih. Yang bikin rame si Bontot ini. Sayangnya dia masih muter aja itu, entah kemana itu. Nggak tahu juga kapan pulang itu. Entah dia anak muda itu. Kemarin ke Bromo, Pasitan, Bromo, terus ini Jember. Katanya videonya hilang, mau balik lagi ke Bromo, entahlah katanya. Nah, ketemulah sama dia, ketemulah di acara Cisadon. Kebetulan saya kan juga baru pertama kali goes bareng VD kan gitu. Ketemu ngobrol, dia punya jadwal ke situ, akhirnya sudah dicocoki jadwalnya dia. Saya bisanya di Desember akhir, saya punya cuti. Dia maunya awalnya di November kalau nggak salah. Sampai gambar-gambarnya semua dia semua. Jadi saya terima bersih saja, pulang-pulang udah siap kaosnya. Hari kedua sudah langsung berangkat kita. Malamnya ngumpul di sini itulah kan gitu. Iya. Dimudahkan goes ini. Tadi Om Marum bilang sangat dimudahkan, memang benar-benar sangat dimudahkan. Alhamdulillah saya dari awal goes sampai terakhir sebegitu jauh jaraknya saya nggak punya kendala sama sekali. Di fisik alhamdulillah, cedera pun nggak ada. Kemudian di sepeda juga alhamdulillah nih nggak ada masalah sama sekali. Walaupun di awal saya udah ragu-ragu karena memang ada beberapa titik di sepeda saya yang mengalami korosi. Tapi sempat saya bawa ke bengkel teman-teman VD, Om Ami Hamzah, katanya dia cukup yakin bahwa sepeda ini akan sampai di Surabaya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Breathe it in and out. This is what it's all about. These are the moments we live for. Once in a lifetime, everything we want
berkesan banget saya waktu didorong Om Pulung ya, Om Telaga. Saya didorong, dia terjatuh sampai luka parah, saya bilang, tapi dia bisa menjalankan gue sampai puas. Saya bilang, aduh ini mental prajurit banget ini. Prajurit. Militer banget ini. Mental pramuka. Mental pramuka. Baret merah loh. Harus baret merah. Sampai dia terluka. Sampai malam, aduh, sampai saya borehin minyak tawon. Allah, apa ini? Minyak tawon. Aduh, saya tidak suka minyak-minyakan. Lap lagi, habis lap lagi gitu. Tapi ternyata minyak iklan, nggak apa-apa iklan yang bertanya. Minyak but-but itu bagus. Minyak sinergi. Dia nanyain lagi, ternyata obat ini bisa memulihkan cepat gitu. Dia nanyain lagi, ternyata pas udah 2-3 hari nginep di rumah Om Hero, ketinggalan semua di sana minyak kayu putih sama minyak sinerginya. Ya mungkin itu kesan-kesan yang sangat harus saya sama-sama Om Telaga, dan harusnya saya dia dorong sampai saya balap-balapan banget tuh sama bisa mendului rekan-rekan ya sambil bercandaan, walaupun gue 800 km kita tetap suka-suka bercanda. Apalagi Om Eri habis minum turunan wah waduh turunan semuanya kayak Rossi gayanya, menunduk semua. Jadi kayaknya itu gembira semua lah rekan-rekan, semuanya gembira, kayaknya nggak ada yang nggak gembira. Ya mungkin untuk rekan-rekan ya pokoknya kita gembira lah. Guys, beginilah kalau melewati Pantura guys. Panasnya luar biasa. Nih, korban-korban Pantura guys. Nah, inilah korban-korban Pantura. Ini nyenyak sekali tidurnya. Gimana bro? Sampai buka baju begini bro? Iya, biasa panas. Ya. Nih gerah banget nih. Korban-korban Pantura begini. Ini namanya Widasari ini. Jadi persimpangan antara jalur lama dengan jalur baru lampu merah. Rencananya kita mau dibawa ke RF Indramayu kedua. Jadi Indramayu ini punya RF 2, satu di tempatnya Om Jaka, satu lagi tempatnya Om Zaki ya. Nah, yang di tempatnya Om Zaki ini lebih luas karena bisa menampung lebih dari 10 orang. Jadi kita akan dibawa ke RF 2. Mudah-mudahan malam ini kita bisa istirahat dengan nyenyak. Besok pagi bisa lanjut guys dengan bugar. Semangat. Terima kasih untuk Kang Jaka, Om Jaka dan tim di Begalnya yang nungguin kita tuh sampai malam-malam jam 10 kita di Begal, di perbatasan. Ditarik bawa ke rumahnya Om Zaki. Paling nyenyak tidur di situ karena ada bangkunya. Ente yang nginep tidur. Iya. Ini setelah ini Gemuknya mau pagi-pagi. Gue tidur sebentar, bangun. Gue lihat pada nyenyak semua. Wah, kok bisa tidur? Pembapaknya cuma gue doang yang nggak pakai autan. Ini pagi hari di Federalis Indramayu. Kita sedang menikmati teh pagi sambil sarapan. Sarapan apa nih Om? Nasi kuning ya? Nasi kuning. Nasi kuning khas Indramayu nih. Om Arum kok nggak makan Om Arum? Puasa. Alhamdulillah mau ketemu wali puasa. Ini masih ada yang terlelap. Siap, sepeda kita sudah siap, tinggal jalan. Mudah-mudahan lancar perjalanan kita. Kita siap-siap, handuknya lagi basah. Entah lagi ngapain, katanya nggak bisa tidur karena nggak dikelonin istri.
Wah, rupanya salah satu peserta kita dari Kalimantan Timur rupanya. Coba lihat kamera coba. Wah. Kirain Lilo Club Project, Om. Jangan lupa minum vitamin. Oh, vitamin. Besok digas soal. Ntar digas. Nemenin anak bontot ya? Nemenin anak bontot siang. Ini paling bontot, paling bangunnya paling susah. Iya, emang kalau bontot gitu di mana-mana. Udah kali gitu ngigo juga tadi malam. Nggak bangunin aku. Kalau bicara tadi Om Marum bicara dimudahkan itu buat gue pribadi ya, gue merasa memang semuanya berjalan sangat mudah gitu. Biasanya gue kalau goes kan tau lah ada kena dengkul lah kadang atau apa, tapi ini lu pantur aja ngebut dari juga. awal sampai akhir sama sekali nggak ada masalah buat gue. Cuma memang ngerasain panasnya tuh ban itu memang rada-rada ini banget tuh. Sampai gue bilang, Om, gosong banget. Lu ini ya goes terus ya? Enggak, aku cuma ini aja. Tapi dia kemut mulu kan kemarin itu ya, sempat kemut mulu tuh. Di ini. Cuma kadang kita kualat sebenarnya. Pegues-pegues yang tangguh ini nggak terus-terusan mau di depan. Masa Om Bambang di depan? Aduh ini. Ini nih sama saya di Tuban kan gitu kan. Udah tahu goesnya kuat, nggak mau dia di depan. Saya di belakang saya, enggak gantian saya bilang gitu. Kalau saya sih emang pengalaman. Ya memang waktu di Indramayu tuh kan mecahin angin tuh berat banget. Makanya kalau ada yang mau di depan silakan. Sekali disuruh depan, ya kan, ngilang. Saya bilang nanti kalau saya bel, saya udah putus, saya bilang gitu kan. Destinasi pertama. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, bisa sampai ke 9. Makasih. Kita istirahat, bersih-bersih kalau ini kalau sempat. Alhamdulillah sampai di makam pertama Sunan Gunung. Luar biasa. Buat pesepeda Depok yang kompak, solid dan sabar. Yang masuk ke gunung terakhir Gunung Jati itu kan saya, Om Mus sama Bambang kan. Iya. Begitu keluar kloter pertama wajahnya pada masam semua. Pada cemberut. Kita belakangan kan kita miris banget ngelihat kondisi di situ ya. Ngelihat kondisi di situ ya ampun, yang namanya pengemis orang. Itu sebenarnya bukan pengemis kayaknya sih itu. Iya,
agak cenderung tanda petik ya itu tadi. Sama masa itu. Nah ini yang lucu nih, waktu masuk ke Sunan pertama ya, waktu itu kita di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Nah kebetulan saya sama Om Mus sama Om Bambang di luar, jadi kami jaga barang. Saya pikir yang masuk pertama di kloter pertama itu nanti keluar mukanya penuh cahaya kan, ternyata cemberut semua guys keluar. Begitu ditanya kenapa, diam aja mereka. Nah terus pada saat kita masuk, saya masuk bertiga sama Om Mus sama Om Bambang, baru tahu rasanya. Oh ini yang dialami teman-teman. Agak prihatin ya kalau saya ya. Kita di depan ini sudah disajikan pemandangan yang kalau menurut saya memprihatinkan. Apalagi beberapa titik minta-mintanya agak kasar, agak memaksa. Ini juga dirasakan oleh banyak peziarah, termasuk saya setelah saya cari-cari informasinya, memang perlu pembenahan di sana. Bahwa bisa tadi lah ya. Tapi kalau di Islam sendiri kan nggak diperbolehkan orang minta-minta. Kembali ya. Iya. Jadi kembali Wali Songo tuh. Iya. Tadinya kan 9 nih masuk. Jadi 11. Cuma beda orang. Beda orang. Beda orang. Ya memang harus ada cadangan. Joki dong, kayak joki. Aduh. Tadinya saya sama Om Mus juga sebenarnya nggak mau mengganggu 9. Oh, gitu. Mengganggu yang 9 ini, biarlah yang 9 ini jalan. Saya bilang sama Mus kita tetap ikut, tapi kita startnya dari Cirebon. Oh, gitu. Kayaknya dia nggak terima banget nih. Dia nggak terima banget, langsung telepon Om Pulung. Kita nginep di Pekalongan ya, di rumahnya Didi ya. Alhamdulillah kita juga dimudahkan ya, walaupun sebenarnya antara Indramayu ke Pekalongan itu cukup jauh, tapi semangat teman-teman luar biasa ya untuk bisa meneruskan etape ya sesuai dengan waktunya ya gitu ya, karena kita sudah di sana sudah hari ketiga ya, sehingga itu sudah masuk 300 atau 400 km. Tapi gue salah juga loh waktu kemarin pas baru sampai ya itu Jawa Tengah, dari Jawa Barat Jawa Tengah kan biasanya Om Bambang kan belakangan, ya kan terus belakangan gini, pas gini saya goes gini, tiba-tiba dari belakang nyusul, berkebut-kebutan, wah ini gila, ini pada semangat banget nih masuk Jawa Tengah nih. Wes, gue bilang, itu yang kocak, makanya kan kemarin saya tanyakan ya sebelumnya, ini benernya kita mau nginep di ini Kak, di Pekalongan. Ya. Akhirnya terbukti, maksudnya saya agak meragukan tadinya kan Indramayu Pekalongan tuh cukup jauh gitu ya. 180 lebih. Terus bener nih, tapi lah semangatnya wah pada oke juga nih. Gue percaya diri jadinya ya pas di Brebes udah kita ini oke nih ya, kita jadi ke Pekalongan ya. Tapi ada yang cerita yang orang tua itu. Orang tua itu luar biasa. Ada yang tukang dorong gerobak yang dia jualan ini Bantar Gebang. Ke Tegal jalan. Iya, ke Tegal jalan, kita ketemu beberapa kali. Jalan kaki. Udah berapa hari, Pak? Dari hari Minggu. Jalan kaki. Jalan kaki. Malam Minggu. Ini,
Aku liatin dari tadi. Terima kasih banyak. Nggak ada teman yang main sepeda begini. Oh. Ada teman yang ikut. Itu jualan apa, Pak? Sosis. Jualan sosis. Sama naga. Kemarin nggak habis ya buang. Kan basi kan nggak enak kan. Jalan kaki, Pak. Sendalnya ganti. Nah. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Yang paling jauh itu ya ini yang dilakukan 800 kilo ya kan, sama orang-orang baru, tempat baru, dan bisa dibilang rute yang baru lah. Yang paling berat itu perjalanan dari Indramayu ke Kalongan tuh. Ya, wah itu yang paling berat tuh di situ. Perjalanan malam ya, Ji? Yang perjalanan malam? Ya, malam-malam. Bukan malam lagi, pagi. Sama, ngantuk saya. Itu sampai jam 2 pagi ngeliat Mas Pulung itu yang istirahat di mana? Ya, di Pemalang. Tiduran di Pemalang. Ya. Lanjut. Di angkringan itu udah pada tidur semua itu kan. Kita di kawal sama federal apa? Brebes. Pokoknya terima kasih buat Brebes. Kita akan menuju ke kota Brebes ya. Ini kita tadi habis makan di alun-alun Brebes. Mantap. Karena kan teman-teman di Tegal, Brebes sama di Lawi. Bukan satu lagi Semarang. Bukan sebelumnya. Pemalang. Itu udah ngajakin nginep ini. Oh, ini. Ya kan sempat kita tolak gitu ya. Ya alhamdulillah mereka pada ini. Oh, sampai udah ke Indomaret aja Om kita ini. Mau beli minuman gitu. Om siapa kemarin tuh? Oh, yang Brebes. Ya, Brebes namanya lupa saya. Om Tri apa ya? Om Tri Pekalongan. Asep. Nah, itu. Yang begal kita di bawah perbatasan. Iya, yang di perbatasan. Lagi wedang jahe, kita lagi wedang jahe masalahnya. Nah, itu kan sampai ini. Om sebenarnya saya nolak tapi kita lagi ngejar waktu. Kita kena begal lagi nih dengan teman-teman dari Petugas Federal, Brebes, Tegal, dan Selawi. Kawan-kawan pembegal. Kalau kita istirahat di sini, teman kita berdua kan orang Pekalongan. Dia pasti akan paksain biar cepat pulang sampai rumah. Jadi terima kasih banyak ya. Ya. Katanya nolak. Betul benar ya. Malam ini kita NR sama Federal Brebes
Tegal dan Selawi. Nah ini alun-alun kota Tegal. Ya memang sangat luar biasa gitu. Kayaknya bagi saya Goes ini ya udah luar biasa lah gitu. Jadi di luar semua mungkin dari bahasa yang sama di luar dugaan ya, tapi memang itu kenyataannya luar biasa. Ya mudah-mudahan dari pengalaman kita semua ini ya mungkin jadi untuk inspirasi teman-teman kita persepedahan teman-teman di VD juga sekitaran Depok atau ya di mana saja lah, baik silaturahminya atau persaudaraannya gitu ya mungkin menjadi lebih hangat dan baik ya mudah-mudahan untuk selanjutnya ya rekan-rekan pesepeda di Depok dan ini ya kita kompak-kompak aja lah gitu ya, mudah-mudahan berjalan baik semua yang tentunya ya di VD ya hanya segelintir ya, bukannya di VD ini bukan yang terbaik tapi ya mungkin insya Allah menjadi inspirasi untuk teman-teman lah gitu. Kalau yang terbaik ya saya mohon maaf juga, tapi kalau yang enggak ya boleh diprotes lah ya untuk selanjutnya gitu. Begitu Om Pulung ya. Betul. Jangan lupa makasih ini rompinya. Oh iya untuk Om Riki ya. Kemarin yang pada berhasil gue sampai Sunan Ampel, kami satu persatu semua dapat rompi. Wah ini mantep nih kan gitu nih kan. Sapunya banyak. Jadi kalau nanti mampir-mampir lagi bisa ngisi makanan banyak nih kanan kirinya. Makasih Om Riki. Om Riki Outlet ya. Makasih. Nyuci kerjaan kita dari dulu. Iya. Mau nggak mau harus mau. Wah, ini juga baru bangun lagi. Iya Pak, nyenyak banget Pak. Habis subuh tidur lagi. Iya. Nah, enak udah, alhamdulillah. Udah kayak dipeluk beli lari. Gue juga tidur. Pules. Ini kita lagi di rumah Om. Malam. Alhamdulillah. Dia bapak. Hari ketiga Pekalongan, nyaman lagi tidur di Kendal kan, kasur saya. Kok bisa nyaman di Pekalongan, bukannya lagi habis berdarah itu? Iya, maksudnya kan dapat kasur di dalam kan gitu nih kan pada di luar AC di pula kasur. ya? AC pula kan? AC pula itu luar biasa tuh makanya. Ini luar biasa. Di Fatlong Om Didi itu. Ya, luar biasa tuh, udah ini mereka udah nungguin dari sore. Dia nungguin kita sampai tengah malam itu kan, kita jam 2 baru nyampe gitu. Kita tuh bisa tidur pulas tuh. Dan Om Didi itu emang tiap touring itu jangan ada yang lolos. Bukan, jangan ada yang nemenin kita kalau di atas jam 10. Karena buat istirahat. Karena besoknya mereka istilahnya jalan lagi. Nah, ya benar kan, kita emang nggak ditemenin kan. Ya emang Fatlong memang apa ya, secara Goes kayak gitu dia lebih tertib. Kayak kita waktu istirahat di Alfamart itu, coba nggak mau dia, enggak diseprit kan, ayo udah jangan kelamaan. Asik.
Terus yang gue lihat itu sandal lu potong gini. Itu yang bikin kram saya hilang. Oh itu. Jadi resepnya itu. Terus kayaknya emang sandal saya ketinggian kalau menurut Om Heri ketinggian. Jadi apa ya di sini nih kayak ketarik gitu, kena air hujan, pakai sepatu kan basah kan, sandal deh itu. Nemu tuh. Gak ada ukuran yang pas. Di Indomaret ya. Udah akhirnya saya potong deh itu ujungnya. Tapi bener Om, pakai sepatu itu berat. Jadi gitu. Jadi karena basah ya. Karena sepatu basah jadi goesnya tuh emang berasa berat. Ini hujan tapi kita tetap goes supaya kita tidak kemalaman lagi. Jadi kalau lihat memang cukup lumayan bikin basah. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai Demak, tapi kalau tidak memungkinkan cukup sampai Kendal juga nggak apa-apa. Hari kemudian tengah perjalanan kita sudah lebih dari 400 km. Sip, mudah-mudahan lancar semuanya, sehat, selamat, kembali ke Depok. Selamat sore guys, sekarang kita sudah melewati Aras Roban ya. Aras Roban. Kota Kendal. Rencananya hari ini kita fokuskan untuk menginap di Kendal supaya besok pagi kita bisa lebih fresh lagi guys menuju destinasi berikutnya. Merdeka, merdeka, Nelayan. Ya memang masing-masing captain itu beda-beda. Kalau yang kemarin di Kendal itu Rosidin itu dia nanya dulu agendanya kalian gimana, kan gitu. Jadi ya memang kan ya namanya orang kan nggak bisa namanya kedatangan kawan sama pegawai kan semuanya kan pengen nginep di tempat kita kan gitu nih kan, ya wajar kalau kayak gitu. Tapi kan masing-masing kan beda gayanya. Kalau Rosidin ini nanya jadwalnya gimana kan gitu. Saya bilang ya ini kebetulan sudah maghrib sampai Kendal karena hujan di Aras Roban. Ya nginep, ya udah tempat saya aja. Dia bilang gitu. Loh, saya rumahnya Kendal kok, saya bilang gitu. Ya, iya. Ya makanya ke rumah Heri kan mereka pada main ke rumah itu, begadang sama Om Heri. Saya juga udah. Karena kalau saya sampai 2 hari kurang tidur udah saya meler tuh, udah tanda-tanda kalau dia meler udah bakalan ini. Ini contoh-contoh desain sepeda. Yang dilakukan nanti ntar panjang malah. Ngelapnya pakai tisu basah guys. Ngelapnya pakai tisu basah. Udah dimasakin nih. Terus aja terus, jangan di ini. Biar nggak capek. Nah. Ini air masak kan? Masak dong. Oh, ini kalau air masak enak nih. Mana lagi? Saya puji. Sudah penuh. Ntar jadi sushi lo pas 1 kilometer. Orang mah kram di kaki, ini kram di muka.
Pemain lenong kali ya? Orang kram di kaki. Kram di. Kita mau biar Tommy biar jadi temen tuh. Inilah rasakan dong. Peturing yang takut hitam. Bantu ratakan dong. Selamat pagi. Kita sekarang sedang bersiap-siap nih di tempat singgah kita di rumah keluarganya Om Pulung. Terima kasih nih Om. Ya. Setelah memang kemarin kita sampai di sini maghrib, jadi waktu istirahat kita lumayan panjang. Hari ini rute kita Semarang, Demak, Kudus. Mudah-mudahan. Saya skenario-nya. Hah? Sampai Papua. Tadi katanya suruh Vietnam. Vietnam. Iya, biar keren gitu. Guys, itu kita dari hari ini kan kita di Banda Aceh. Siang nanti mudah-mudahan kita udah di Medan. Terus kita nyebrang ke Malaka. Terus ke Vietnam ke atas. Keceriaan ini, ya kan? Nah, keceriaan ini menunjukkan sudah beda fresh. Nah, udah dicas lagi nih. Antara fresh atau obatnya habis. Antara fresh atau obatnya habis. Cerebrofitnya kehabisan. Jadi daya ingatnya menurun. Waktu masih jauh dari Kendal, ada yang melehoi selalu begini. Tapi begitu nyampe perbatasan Kendal, larinya 30 melulu ini. Udah bau kampung. Udah bau tuan rumah. Orang baru bangun tidur dia bilang udah sampai ya? Gimana caranya bangun tidur udah sampai? Oh, yang di mana? Yang malam-malam. Ya. Orang tidur masa di emperan angkringan jam 12 malam. Kalau nggak pakai sepeda malu kali. Itu kayak ini, Om. Orang main tinju habis KO terus bangun gini-gini. Oke, sebelum kita memulai melanjutkan perjalanan lagi, sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Silahkan berikan doa masing-masing. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan sampai tempat tujuan sesuai target. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PDAD. Wali Songo. Bismillah. Ikut Surabaya berarti. Melu Surabaya. Tadi belum ada. Peturing sejati. Tujuan akhir ke Blitar ya, Pak. Terus ketemu lagi yang bapak itu ke Blitar ya. Pakai sepeda ponik gitu. Iya. Berapa kali loh? Padahal artinya kan yang salah tuh kita atau dia yang disiplin waktunya. Terus gue single speed sepeda ponik. Dia wali Om. Oh iya Pak, bisa jadi. Jadi wali itu. Bayangin aja. Alas Roban. Om pakai fiksi Alas Roban kayak apa tuh? Nah. Tapi dia saya tanya, Bapak istirahat nggak? Istirahat, saya tidur di masjid. Dia bilang tidur di masjid. Dia kalau capek pun dia kan turun jalan kaki. Bukan dia, kalau kita kan nggak Indomaret, cari air panas. Air panasnya dibawa ke sepeda,
ambillah kopi liongnya, pahit. Kayaknya beliau yang paling banyak masih Indomaret nyari air panas. Siapa yang sering beliau? Ini. Beliau sama beliau tuh. Sampai orang Indomaretnya bingung mau ngasih harga air panas. Enggak usah air panasnya. Saya bingung, orang masuk Indomaret itu nyari Pocari, Adem atau nyari Aqua. Ini air panas. Kan gue yang ngajarin dia beli kopi dengan air panasnya, tapi jangan diseduh. Karena gue dikasih kopi itu, kopi kotak itu, kopi elemen. Nah mungkin salah satu yang bikin kuat ya itu. Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kesan-kesannya, sebenarnya tidak akan cukup diceritakan. Mungkin nanti kalau ada bukunya aja kita tulis ya, satu orang nulis terus kita gabung, nah itu bisa jadi buku tersendiri. Ya lucu-lucu lah, saya bilang lucu-lucu karena kita ini sebenarnya pejuang-pejuang ya. Intinya itu ngelawan diri sendiri sebenarnya kalau saya. Bagaimana kita goes dengan jarak jauh seperti itu, terus bagaimana berkelompok, dan bagaimana harus bersikap. Denmark is extremely hot, panas sekali. Ini kota terpanas sepanjang perjalanan kita sepertinya ya. Sebentar lagi kita mau sampai di Masjid Agung Demak. Kemudian mungkin kita akan ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Sebenarnya masih ada kontroversi nih. Ayo para ahli, di mana sebenarnya makam Sunan Kalijaga? Di Demak atau di Tuban? Ayo, PR buat para sejarawan nih. Orang wadah sampai Demak. Alhamdulillah, Pak Martin. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang populer, berkat cara-cara yang beliau gunakan dalam upaya menyebarkan agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Kesenian yang diciptakan beliau dalam rangka penyebaran agama Islam adalah dengan menciptakan lagu lir-ilir dan kesenian wayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, saudara-saudara semua, kita sekarang berada di Kudus, tepatnya di Candi. Bukan Candi, Menara Kudus. Menara Kudus. Di sini tempat makam Sunan Kudus. Saya bersama teman-teman Federal Depok telah menempuh perjalanan 539 km sampai menuju lokasi ini. Semoga besok kita akan melanjutkan ke sunan-sunan berikutnya. Mohon doanya guys. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sebenarnya kalau kita udah mulai berat itu sebenarnya Gunung Muria lah. Sunan Muria itu, disitulah mulai terjadi konflik pertama, tanda petik ya, tanda petik. Artinya kan kita sebenarnya terjadi perbedaan pendapat lah. Ini maunya bagaimana lah, mulailah di situ kan begitu. Karena itu sudah hari ketiga setengah, karena udah mau malam keempat. Ketika sudah malam, kita sampai di Kudus. Ya, kita udah sampai Kudus. Terusnya kita mau melanjutkan ke Gunung Muria. Nah, ini sebenarnya ada konflik nih, ya, karena ada teman kita yang pengen lanjut nih, goes, sementara udah malam. Tapi ada teman kita juga yang sedang sakit, Muslim kakinya. Nah, dia ngotot, dia tetap mau goes, bayangin gitu. Saya cukup menikmati sih goes ini, termasuk dengan perbedaan pendapat dari teman-teman. Ya beberapa hari bersama itu keluarlah karakter masing-masing teman, tapi saya sangat menikmati perbedaan-perbedaan pendapat itu. Akhirnya jadi cerita yang cukup menarik, cukup lucu juga untuk diceritakan. Karena orang 11 ya, kemampuannya kan beda-beda juga. Kondisi fisik kemarin drop, sekarang pulih, atau sebaliknya kemarin sehat, sekarang drop, kan susah 11 orang. Agak bersih tegang lah gitu ya, ampulungnya. Ya. Karena diambil keputusan siapa yang mau lanjut, siapa yang mau nginep di sini di Kudus, yuk silakan nginep. Konflik yang besar, tapi ternyata ya dengan hati besar semua ya teman-teman, besoknya ketemu lagi itu. Iya. Saya salut di situ. Muslim kakinya lagi sakit. Bohongan kayaknya dia. Iya. Bohongan. Enggak, apaan giliran sampai Tuban Gresik larinya 40 kilo per jam. Sama saya tuh. Masya Allah. Gara-gara saya ikuti truk, ikutan dia. Tahu rahasianya enggak? Enggak ada yang tahu rahasianya kan? Enggak. Jadi mampir beli di Indomaret sendal swallow, tapi kan kepanjangan. Nah itu digunting sama dia. Digunting jadi itu jimatnya dia. Habis itu Pak, wah ngacir terus di depan. Jimatnya dia. Saya itu di Gresik tuh mengejar dia nggak dapet. Tapi saya bilang ini nggak ada dosa di antara kita. Karena kalau touring udah mesem-mesem tuh udah kagak enak deh. Ya itunya. Saya bilang wes udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, nah akhirnya ya kita nginep di Kudus. Kalau masalah karakter dari teman-teman ya semuanya oke, semuanya baik.
saya tanjakan terakhir. Misalnya mungkin ya. Ya kalau ini lumayan curam pas di sini ya terakhir. Tapi kalau udah biasa, ini sebenarnya mirip-mirip rute Hambalang, bukan Hambalang, tapi kurang panjang. Mungkin Rainbow Hill ya. Cuman kalau Rainbow Hill itu yang tanjakan ngehenya ada di sini, ada beberapa banyak tanjakan ngehe gitu intinya. Emang tanjakannya dari bawah itu ya lumayan lah, lumayan. Cuma tiba-tiba begitu sampai gerbang saya di-stop sama Om Huda. Om Huda melarang saya untuk naik, dan tiba-tiba ada Om Zen juga. Saya disuruh berhenti juga, dan saya disuruh jagain tas. Otomatis saya nggak bisa ngelanjutin goes karena saya harus jagain tas. Rasanya kesel itu sebenarnya. Saya sampai bilang kalau saya nggak sampai atas naik sepeda, saya dimarahin komandan saya, Om Arum. Saya bilang gitu kan. Soalnya komandannya udah jalan ya. Tapi dia tetap bersikeras melarang saya untuk naik. Jadi dia tawarkan ke saya kalau memang Om mau naik, saya antar pakai motor. Ya udah, akhirnya kita tunggu teman-teman yang di bawah sampai datang semua. Diantarlah saya pakai motor sama Om Huda. Tapi memang guys, begitu lewat dari gerbang ngelihat tanjakan itu, Masya Allah, luar biasa itu tanjakan. Dan yang lebih ngerinya lagi memang ojekers di sana ya. Tukang-tukang ojek di sana itu luar biasa speednya. Padahal jalan itu menanjak dan sempit. Dan saya baru sadar bahwa Om Huda ini melarang kita untuk naik ke atas itu karena dia sayang sama kita. Nah, jadi di Muria ini kita dikawal sama Om Huda dari Kovet, ya. Federal Kudus. Federal. Ya. Jadi ternyata memang bukan apa-apa sih Om Huda melarang kita sampai ke makam naik pakai sepeda karena satu, tanjakannya cukup curam ternyata ya. Iya. Dan memang ramai ojek. Ramai ojek. Jadi jangan ikutin kita duluan. Tadi kita emang penasaran sih. Katanya dari bawah ke atas, seenggaknya kita nggak berhenti. Saya sempat menguping pembicaraan mereka, Om Huda sama Om Zen nih. Kenapa bisa yang dua itu lolos ke atas? Ya, kata Om Huda ke Om Zen. Nah, Om Zen bilang, walaupun pakai bahasa Jawa, tapi saya bisa nangkap lah bahwa dia udah terlanjur sampai petilasan kalau nggak salah atau apa gitu. Nah itulah akhirnya begitu menyusul ke sana ngelihat Om Arum dan Om Telaga sudah ada di sana. Wah, gila ini orang dua ini. Tahan napas saya melihat mereka turun itu. View-nya mantap ini, cerah ini. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang unik, salah satunya dengan menggunakan metode kursus gratis. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishaq. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dari Sunan Muria, tapi dalam sejarah tercatat beliau wafat pada tahun 1551. Meski piawai berdakwah, Sunan Muria justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok ketimbang daerah perkotaan. Kita berada di Gunung Muria, ya, tepatnya di makam Sunan Muria. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa aktivitas masyarakat di sini sangat bagus. UMKM tumbuh dengan subur di sini dan teratur. Nah, ini mungkin bisa dicontoh di tempat-tempat yang lain sebelumnya. Biasanya nggak usah sebutin namanya. Ini tertata rapi dan ya nampaknya tanjakan ke sini bagi pesepeda itu boleh dicoba, tapi saya sarankan jangan. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas masyarakat. Jalannya kecil dan pangkalan lalu lalang dari ojek itu sangat tinggi. Ya, jadi parkir di bawah aja. Demikian guys. Kita coba es dawet ya. Gularen. Gularen bro, buat goes bro. Ternyata kita salah tadi, harusnya parkir di bawah. Ini gularen nih, bener gularen. Gularen yang di situ. Wah Om, seru banget Om, asli seru banget. Pokoknya yang nggak bisa dilupa sih sebenarnya ya karena saya kan di belakang ya, maksudnya ya
Om Bambang sih, the best buat saya pribadi. Karena saya nggak ngerasa capek di situ. Padahal saya udah capek banget di situ. Udah capek banget karena dari semua sepeda mungkin saya doang sepeda saya yang paling berat. Ya benar, bawaan lu paling banyak dan sproketnya paling kecil. 4 gembongan sih. Iya, sproket saya paling kecil. Itu sih hal uniknya. Om Bambang tuh selalu menyemangati saya di belakang gitu. Kayak nanjak di Gunung Muria aja, sebenarnya saya nggak kuat itu. Alasan si Sadon aja kuat kok. Kan didorong, Om. Beda, rame-rame dorong, ketawa-tawa. Masuk Rembang kita nginep di masjid Lasem. Kita nginep di masjid karena di sana kita nggak punya kontak ya, dan sebenarnya udah diawasi, sebenarnya udah dibantu oleh saudara kita di Petlong ya, Tante Marsha ya, itu kita dipantau posisinya di mana sehingga dia nyiapin itu, termasuk ntar di Surabaya sebenarnya gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita berada di Petilasan Sunan Bonang. Semalam kita nginep di Rembang dan ini teman-teman Federal Depok Jos. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota Tuban. Nah, di sini ada petunjuk makam Sunan Bonang ini. Ya kan? Sementara yang kita tahu Sunan Bonang itu makamnya ada di Tuban. Tuban, di Masjid Agung Tuban. Oh. Kalau dalam cerita pemberitaan Google yang ada. Tapi kalau intisan makam Sunan Bonang, sedangkan yang besar adalah Kasujudan. Begini kan, pertanyaannya, ketika membuat Kasujudan itu, otomatis kan sudah melakukan dialog, otomatisnya seperti itu. Jadi dia nggak berani mengurus makam. Tapi harusnya sudah seperti ini, harus kita tertibkan juga pemintanya sini, jadi biar orang itu jelas yang mana sebenarnya. Siap. Jadi kontroversinya mirip Sunan Kalijaga nih ya. Ya. Ini ada 3 tapi. Yang Sunan Bonang ini ada 3? 3. Padahal di pulau-pulau Gawean ya.
Sarapan kita pagi ini guys, nasi uduk ala Rembang. Dia pakai urap. Ibu ini yang nyediain nih, ibunya Om Yan. Om Yannya di Jakarta. Enak. Apa rasanya Om? Enak. Unik. Pak, dicariin Om Yan tadi Pak. Lagi kerja dia. Ayo Pak ikut makan Pak sekalian. Yang terakhir ketemu juga sama Wahyudin di Wali dia. Itu gimana itu? Jadi 9 juga. Kuenya bisa dibawa sama dia. Gimana? Siapa yang makan? Ya dia lah. Gue bingung tuh dia. Itu sengaja sama Om Heri karena dia sering hilang gos duluan, disuruh kah bawa kue Biar ada beban. biar ada inget sekawanya lah kan gitu nih kan nungguin. Nggak taunya malah geblas. Iya makanya saya pikir udah begitu dia bawa kue, bawa apa namanya logistik lah ya. Logistik kita, dia bakal nungguin kita, ternyata enggak juga. Waduh parah itu anak. Perjalanan menuju Tuban keren guys, kita coba udah jalan di pinggir sawah, sekarang di pinggir pantai, di perbukitan, lengkap perjalanan touring kali ini. Sampai nih di Masjid Agung Tuban, di dekat masjid inilah makam Sunan Bonang berada. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525. Ayahnya juga merupakan salah satu wali songo yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban yakni Nyai Ageng Manila. Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal. Mulai dari ilmu fikih, tasawuf, seni sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti pencaksilat. Awas lubang. Nikmat. Kok ketahuan buat lapar ya? Siapa? Saya?
Kita tadi ada 2 kali trouble untuk ban ya. Pertama bannya Om Bambang, kemudian Om Telaga. Maka itu kita akhirnya memutuskan untuk stay di daerah Brondong. Kita nginep di rumahnya adiknya Om Heru. Ya, Om Heru itu Om Arif. Dia di Rombeng. Nah, terima kasih Om Heru Rombeng. Arif di Lamongan. Adiknya Arif ya? Iya, adiknya namanya Om Arif. Iya. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampelgentah dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Jadi selama ini ente nggak bisa nambah? Yang bisa, tapi nggak seahli beliau. Derajat ya? Yang di Derajat. Yang Derajat. Bapak kan bener-bener di ban luar tuh dicuci bersih gitu kan, terus kita petanin karena bannya itu lembut ya, Maxxis itu, jadi kerikil-kerikil pada masuk ke dalam, jadi dicongkeli, dilem, congkeli, lem, congkeli, lem semua kan. Udah baru ganti ban dalam. Ramai yuk. Mantap ya. Inilah alasan nanti kenapa kita mengikuti Goes Rally. Halo, alhamdulillah. Sore ini kita sudah sampai di makam Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik menjadi wali pertama dalam jajaran Wali Songo. Sunan Gresik ini memiliki banyak julukan, mulai dari bapak para wali hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau adalah bapak dari Sunan Ampel dan merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Tidak diketahui secara pasti tanggal dan tahun kelahiran dari Sunan Gresik, tapi beliau ini meninggal di tahun 1419. Tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Sekarang kita berada di makam Sunan Giring, Gresik. Tempatnya lumayan tinggi ternyata, ada beberapa anak tangga yang harus dilalui. Dan ini adalah Sunan yang ke-8. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan 9 wali. Ya. Terima kasih Bang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Yai.
basic nih Sunan ke-8, yakni Sunan Giri. Tinggal satu Sunan lagi, cuma rasanya badan udah lemes banget guys. Alhamdulillah. Thank you Om ya. Thank you. Tos dulu. Om Bemeng, thank you banget ya. Alhamdulillah. Ini perjalanan yang Makasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang. Makasih Om, makasih. Udah Bagi yang nggak sampai sini, saya juga terima kasih banyak. Ya. Ya kan Kang Mulis, Kang Ano, Mahyudin, makasih banyak. Kalian luar biasa. Andri, karena kebetulan ada adiknya. Nanti bentar lagi dia juga sampai sini. Makasih. Sunan Ampel. Sebenarnya kita udah ditunggu sama Om Andi Surabaya, tapi kita telat mengabari beliau karena udah malam juga. Ya akhirnya kita cari penginapan di sekitar Sunan Ampel di posisi terakhir kita. Ya, jadi teman-teman federalis dan dua syariah lain. Om Farid juga nanti Ya, merupakan kita sedang kontak saudaranya di Tubuh Madura. Oh ya. Iya. Om Farid ya. Om Farid sudah menyiapkan rumah di. Oh ya, Om Farid juga sebenarnya waktu kita ke Madura itu sebenarnya Om Farid sudah menyiapkan juga rumah di Madura. Ya, tapi kita telat dapat informasinya. Selama perjalanan Wali Songo, ya alhamdulillah kita dimudahkan ya. Dari sisi penginapan, servisnya ya sama teman-teman WSR lainnya. Ya semakin disitulah kita pada saat touring itu sebenarnya kita bisa belajar ya penerimaan mereka, keikhlasan mereka menerima kita. Ya, maka bagi kita yang telah mendapat istilahnya penerima yang baik, kita juga harus membahas mereka. Terima kasih ya kepada teman-teman Federal Indonesia, khususnya Federal Depok. Jadi ada sesuatu yang lain daripada teman-teman komunitas sepeda lainnya. Kebersamaan waktu kita masuki satu kota, kemudian disambut dengan baik, ditanyain sudah makan, terus nginep di mana. Nah itu adalah sebenarnya hal-hal yang sulit didapatkan dari sebuah komunitas tanpa melihat siapapun dia. Nah kita ini kan berbeda semua, berbeda kebiasaan, berbeda ya macam-macam lah, semuanya karakter dan sebagainya. Pokoknya kita gembira lah walaupun jalan segitu jauh. Apalagi saya punya dua kameramen. Kameramen pertama suka protes, kameramen kedua suka ngasih gaya. Ya overall luar biasa buat Goes Wali Songo ini. Mudah-mudahan nanti akan ada chapter-chapter berikutnya lagi dari goes-goes semacam ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang melakukan perjalanan yang sangat inspiratif, perjalanan yang tidak hanya melacak jejak-jejak masa lalu peradaban Islam, tapi juga perjalanan yang mampu membangun silaturahmi di antara pengayuh dari berbagai provinsi ya. Saya melihat ada Om Arum, Om Pulung, Om Andri, ini peserta termuda tapi juga sangat kreatif ya. Om Bambang, Om Muse. Om Muse ini dikenal sebagai videografer profesional. Jadi jejak-jejak videonya nanti Anda akan lihat betapa sangat menarik ya. Om Heri ya, ini petinggi PD Federal Depok. Om Telaga, Om Puji, Om Nano, Om Ulis, dan Om Mahyudin. Ya, saya kira sebuah perjalanan tidaklah mudah dengan mengajak beberapa
peserta. Tetapi kelompok ini sukses menyelesaikan perjalanannya tanpa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan selamat sampai ke rumah. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini sangat penting sebetulnya bagi industri pariwisata ya. Coba Anda lihat berapa video klip yang mereka posting, berapa foto-foto yang mereka posting, itu sangat penting buat pariwisata. Kalau ini dilakukan oleh industri pariwisata yang formal, itu banyak dana yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu saya kira pemerintah harus juga menaruh empati pada para pesepeda yang selama ini dengan resources dan dana pribadi melakukan perjalanan-perjalanan jauh, dan dalam perjalanannya itu tak lupa mereka mempromosikan daerah-daerah yang sangat cantik yang mungkin tidak atau sukar dilihat kalau dari dalam mobil ataupun motor sekalipun, karena sepeda sangat pelan, setiap langkahnya itu atau setiap kayuhannya itu terasa sekali, dan foto-foto yang diambil oleh para pesepeda itu sangat khas ya dibanding foto-foto yang diambil oleh petouring otomotif misalnya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat atas touring yang inspiratif dan penuh dengan makna ini. Saya Abid dari Federal Depok, mengucapkan selamat untuk tim Goes Wali Songo. Luar biasa, perjalanan yang luar biasa karena bisa menyalurkan hobi sekaligus mengingatkan kita pada sejarah penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tentang para wali, dan itu menurut saya juga sesuatu yang luar biasa, misi yang luar biasa. Dan kalau saya lihat di postingan-postingannya itu luar biasa juga perjalanannya, menyusuri Pantura yang anginnya kenceng dan cuacanya juga panas, tapi teman-teman bisa menyelesaikan dengan semuanya sehat, selamat. Dan ini masih ada satu lagi teman kita, si Bontot ya panggilannya, yang masih melanjutkan perjalanan, masih muter-muter di Jawa Timur. Semoga Om Andri juga nanti sehat selalu, selamat sampai kembali ke rumahnya nanti.